Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujibah rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita selaku orang yang beriman senantiasa berucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya, walaupun kondisi kita bagaimanapun adanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah ke alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin tepat waktu, dan beliau juga memberikan contoh teladan dalam hidup dan kehidupan agar manusia bahagia di dunia dan akhirat, ataupun agar manusia tenang di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 Masehiyah, bersamaan dengan tanggal 5 bulan 5 tahun 1443 Hijriyah, atau dengan sebutan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah. Tentunya bulan ini banyak dikenang orang dan diramaikan orang, bukan hanya non-muslim saja, tetapi termasuk orang yang aktif beragama Islam pun meramaikan bulan Desember ini dan bulan Januari. Jamaah rahimakumullah, tentunya apapun yang kita lakukan jangan lepas dari masalah akidah Islamiyah yang tidak memusyrikkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Mujibah ini adalah salah satu sedekah jariyah atau namanya wakaf dari seseorang atau dari keluarga, baik tanahnya maupun pembangunannya. Sedekah jariyah ini tidak akan berarti kalau tidak dilaksanakan bersama oleh pengurusnya yang namanya nazir wakaf, agar mencapai tujuan dibangunnya masjid ini supaya orang aktif beribadah di masjid ini. Kalau masjid ini ada tetapi nggak ada yang beribadah, ya percuma, bukan sedekah jariyah namanya. Karena itu andil kita untuk memakmurkan masjid ini, apakah dari segi manajemennya, cara ngurusnya, maupun dari segi kemakmurannya, yaitu meramaikan aktivitas di masjid ini, ataupun di dalam masalah riayahnya, pemeliharaan, pengawasan dari fisik dan bangunannya, sehingga masjid ini menarik orang suka masuk ke masjid ini adalah tanggung jawab masyarakat.
Dan itulah andil kita di dalam sedekah jariyah ini. Berarti sedekah jariyah itu akan berarti apabila dibantu, apabila dibersamaan dengan masyarakat, baik dari segi keuangan, pembiayaan, maupun dari segi pemeliharaan wakaf itu sendiri, apalagi untuk mencapai tujuan daripada wujudnya wakaf itu, yaitu meramaikan aktivitas dan jamaah masjidnya. Mudah-mudahan yang berwakaf akan senantiasa mendapatkan imbalan pahala selama masjid ini difungsikan sebagai masjid untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Saudara-saudara hadirin sekalian, dalam pembukaan tadi sudah saya sampaikan salah satu ayat dari Al-Quranul Karim surah At-Taubah 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Demi sesungguhnya orang yang akan memakmurkan masjid, yang pertama adalah didasarkan karena dia beriman dengan Allah dan percaya dengan hari kemudian. Kalau dia tidak beriman pada Allah dan tidak percaya dengan hari kemudian, tidak mungkin dia meramaikan masjid ini. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid ini, akan jauh. Belum tentu dia bisa terjangkau perjalanannya dalam 1 tahun sekali atau 2 kali, walaupun jaraknya dekat. Kemudian wa aqamus shalah, orang yang memakmurkan masjid ini pasti orang yang mendirikan sholat. Kalau orang yang nggak mau mendirikan sholat, mana mau dia masuk masjid? Maka cirinya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, biaya dan dana untuk terselenggaranya aktivitas masjid ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ataz zakah, orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang menyampaikan atau melunasi zakatnya, nggak perlu ditagih. Ataz zakah, dia menyetorkan, mengantarkan zakatnya. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut terhadap sesuatu apapun kecuali dia hanya takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah yang keberadaan mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Surah At-Taubah 18. Jadi kalau mau memakmurkan masjid, carilah ciri-cirinya tadi. Yang pertama, orang yang beriman pada Allah dan yakin ada hari pembalasan, hari kemudian, serta orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Kemudian orang yang mau berzakat ataupun bersedekah. Kemudian orangnya adalah pemberani, berani rugi, berani kurang harta. Kalau nggak berani itu tidak mungkin. Berani kena hujan, berani kena panas, pergi ke masjid ini. Berani, tidak takut sakit, walaupun masa COVID, ikut aja aturan COVID-nya. Jamaah rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW. Sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang terhadap umatku suatu masa.
yaksiru fihil qura wa yaqillul fuqaha. Orang banyak yang membaca, baca apa saja, wa yaqillul fuqaha, tetapi sedikit yang memahami apa yang dibacanya. Baca WA, baca YouTube, segala macam, silakan baca Google, tapi jarang yang memahami arti daripada apa yang dibacanya. Kemudian wa yaqbidul ilmi wa yaksirul harar, dan ilmu tambah sempit. Banyak ilmu berkurang. Ilmu faraid tidak diperhatikan orang. Ilmu syariat kurang diperhatikan orang. Wa yaksirul harar, dan akan banyak permasalahan-permasalahan yang sulit diselesaikan. Summa ya'ti min ba'di zalika zamanun yaqra'ul Qur'an rijalun min ummati yujawizu taraqihim. Kemudian kelak akan datang suatu masa adalah orang yang rajin berlomba-lomba membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Dirikan rumah tahfiz ini, rumah ini, segala macam. Tetapi mereka tidak mententeramkan, tidak menyamankan kehidupan masyarakat. Bahkan banyak yang dipersalahgunakan hanya untuk mencari kehidupan. Apakah itu rumah yatim, darul aitam, dan segala macam. Banyak nanti akan muncul seperti itu. Lantas summa ya'ti min ba'di zalika zamanun yujadilu sirqi billahil mu'min. Kemudian nanti akan datang satu masa setelah itu, suatu masa adanya orang berdebat, saling mensirikan, saling membid'ahkan sesama umat Islam. Fi misli ma yaqul, seperti apa yang dia katakan. Dia mengatakan orang sirik, dia lebih sirik. Dia mengatakan orang itu munafik, dia lebih munafik. Lantas zaman itu apakah sudah ada masa sekarang? Riwayat dari Abu Hurairah, dari Tabrani dan Tirmizi. Selanjutnya Rasulullah berpesan demikian. Ana zaimun, saya menjamin, bibaiti fi rabatil jannah, dengan suatu tempat di pinggiran surga. Saya jamin. Untuk siapa? Liman tarakal mar'a, bagi seseorang yang meninggalkan untuk bantah membantah. Orang yang menghindarkan diri untuk bantah membantah, Rasulullah menyediakan tempat di pinggiran surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar, tapi dia menghindarkan dirinya untuk berdebat, berbantah. Wa bi baiti fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kemudian saya menjamin, kata Rasulullah SAW, Anda berada di pertengahan, di tengah-tengah surga. Paling hebat bukan, di pinggiran surga juga bukan, di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, sekalipun dalam keadaan bercanda. Bercanda tapi bohong, itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Lanjutan hadis itu mengatakan, wa bi baiti fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan saya menjamin Anda berada di surga yang teratas. Liman hassana khuluqihi, bagi orang yang senantiasa berakhlak yang baik. Berarti ada 3 itu pesan Rasulullah. Rasulullah menjamin kita akan masuk surga, surga yang paling pinggir atau paling bawah.
bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantah sekalipun dia adalah benar. Yang kedua, Rasulullah SAW menjamin kita masuk surga di pertengahan kelas menengah bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong, sekalipun dalam keadaan bercanda. Yang ketiga, Rasulullah menjamin kita akan berada di surga yang paling atas bagi orang yang senantiasa berakhlak mulia. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke kalbu kita dan diiringi oleh anggota badan kita atau arkanul a'dha kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.